Dan pemirsa, untuk membahas tema editorial kita hari ini sudah hadir di studio anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Qohar. Mas Qohar, selamat malam. Selamat malam. Apa kabar Mas Qohar? Baik. Oke Mas Qohar, kalau kita bicara soal ini kan sudah bisa dibilang mengkhawatirkan tidak Mas Qohar? Ini kan sejumlah kampus di Indonesia terus menyampaikan seruan prihatin terhadap jalannya kontestasi pemilu 2024. Ini saya catat bahkan ada kalimat rapatkan barisan. Jauhkan pemilu dari intimidasi, lalu juga ada kalimat siap menabuh genderang. Ini sinyal seperti apa yang ingin disampaikan oleh para sivitas akademika ini, Bung Qohar? Betul, kalau sivitas akademika, masyarakat kampus sudah bersuara, berarti ada situasi yang dalam kondisi gawat darurat. Situasi seperti apa? Situasi demokrasi kita yang oleh berbagai kalangan itu disebut telah rusak, telah busuk, dan bahkan ada yang menyebut berada di ujung kematian. Nah, situasi-situasi semacam ini membuat kampus mulai bersuara. Ketika kampus masih diam, ketika kampus masih belum bersuara, itu artinya masih ada anggapan kalangan kampus bahwa situasi masih terkendali. Tetapi kalau mereka sudah turun gunung, mereka sudah berbicara, menyampaikan pandangan-pandangan dan memberikan peringatan yang sangat keras, maka pada titik itu berarti situasinya sudah tidak terkendali. Situasinya sudah semakin brutal, situasinya sudah semakin ugal-ugalan, dan harus diberi peringatan. Itulah yang disampaikan oleh kampus. Nah, kenapa kampus kita anggap sebagai suara yang mewakili keresahan paling dalam? Karena kampus ini kan lembaga institusi akademis. Cara berpikirnya ilmiah, prinsip-prinsip yang disampaikan adalah prinsip-prinsip ilmiah, prinsip-prinsip akademis yang imparsial, yang tidak berpihak, yang netral, yang independen, yang dia hanya berpihak kepada kepentingan bangsa. Dia berpihak, tapi berpihaknya adalah pada keutamaan masyarakat, pada kemaslahatan orang banyak, pada kepentingan bangsa yang lebih besar. Kenapa, Vale? Karena kita lihat, kita saksikan, kita rekam sejarah yang sebelumnya lah. Ketika situasi tahun 1998, saat kekuasaan sudah berada di dalam posisi yang sangat monolit, sangat hegemonik, sangat eksesif, maka kalangan kampus mulai turun waktu itu. Tidak hanya sivitas akademika, tetapi juga mahasiswa. Dan ada pemicunya juga saat itu. Dan ada pemicunya, yang pemicunya juga dari wilayah kampus. Kematian di Trisakti, lalu kemudian diikuti oleh kampus-kampus yang lain. Maka ini menjadi tanda-tanda bahwa situasi ini harus dihentikan. Situasi ketidakberesan, situasi kekarut-marutan, situasi merusak demokrasi yang sudah dipertaruhkan bahkan oleh nyawa para pahlawan reformasi, itu harus dikembalikan kepada relnya, dikembalikan kepada kesejatiannya, yaitu substansi demokrasi yang sebenar-benarnya. Demokrasi yang tidak direcoki, demokrasi yang tidak dikotori atau dirusak oleh pemimpin tertinggi di Republik ini. Dengan cara cawe-cawe. Mengembalikan ke rel yang benar ini bagaimana? Ya, semua pihak itu harus memberikan peringatan. Semua pihak harus menyambut peringatan, seruan, bahkan mungkin perlawanan dari dalam kampus ini. Mengapa? Karena ini upaya penyelamatan demokrasi. Apa yang dilakukan kampus ini adalah penyelaman demokrasi, dan karena itu masyarakat, publik, calon pemilih, semua masyarakat Indonesia yang masih menyisakan nurani untuk demi kebaikan di negeri ini, maka ya lakukan perbuatan, lakukan segala tindakan yang memungkinkan untuk menyelamatkan demokrasi. Kalau dia adalah pemilu, maka pastikan bahwa pemilu tidak akan dicurangi. Ketika kampanye, jangan memberikan kesempatan kepada siapapun untuk menodai kampanye dengan politik uang, dengan politik bantuan, politisasi bantuan untuk kepentingan elektoral, atau masyarakat lakukan. Penyelenggara pemilu segera lakukan tindakan yang memang harus dilakukan. Jangan hanya didiamkan. Jangan hanya karena yang melakukan itu adalah pucuk pimpinan tertinggi di Republik ini, maka KPU kemudian menjadi, atau Bawaslu kemudian menjadi jengah, katakanlah seperti itu. Wasitnya tidak berani meniup peluit karena bintang lapangan sedang bermain, katakanlah begitu, maka peluit tidak kunjung berbunyi. Peluit jadi majal, tidak bisa berbunyi. Mau ditiup ragu-ragu, tidak bisa seperti itu. Fairness harus ditegakkan. Netralitas harus dijalankan oleh para punggawa negara.
termasuk imparsialitas, tidak berpihak pada manapun, harus mulai ditegakkan. Dan kalau itu tetap dilakukan, masyarakat harus melakukan perlawanan dalam bentuk macam-macam. Bisa mengawasi, bisa menekan, bisa melahirkan seruan-seruan yang semakin banyak, yang bisa menyebabkan kemudian ya Jokowi sadar bahwa dia sudah terseret terlalu jauh untuk merusak demokrasi. Bicara soal pengawasan, bukankah DPR juga harus bersikap di sini, Bung Kohar, untuk mengawasi presiden agar tidak melanggar etika dan juga norma hukum? Ya, persoalannya kan sekarang DPR sedang banyak yang ke daerah ya, karena mereka juga sebagian besar sedang bertarung lagi untuk pilpres untuk pemilu legislatif di 2024 ini. Jadi ya tentu saja kalau hari-hari ini Vale misalnya ke DPR, maka ya di sana meskipun nggak ada masa reses, tapi akan sulit menemui calon jadi anggota legislatif karena mereka juga sedang berkampanye, dan itu ya wajar-wajar saja. Jadi memang dari segi pengawasan Bawaslu juga sebenarnya masih lemah atau seperti apa nih Bung Kohar? Iya, sangat lemah karena kita lihat beberapa kemarin sempat memberikan harapan. Misalnya ketika ada pelanggaran kampanye di Car Free Day, tetapi faktanya tidak ditindak lagi. Tidak ada sanksi yang jelas. Seperti apa itu kan? Baik, nanti kita juga akan membahas sebenarnya apa yang menjadi pemicu begitu sehingga Civitas Akademika ini bersuara lantang, dan ini mungkin bukan yang pertama, kedua, atau ketiga. Mungkin besok-besok juga kita tidak tahu Civitas Akademika mana lagi yang akan bersuara atau menyerukan perlawanan terhadap demokrasi yang memang jalan demokrasi sudah keluar rel begitu ya, khususnya Presiden Jokowi. Nanti kita bahas sesaat lagi, pemirsa tetaplah bersama kami di Editorial Malam. Lima tahun terakhir, utamanya menjelang pemilu 2024 ini, kami kembali terpanggil untuk menabuh genderang, membangkitkan asa, dan memulihkan demokrasi negeri yang terkoyak. Negeri kami nampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kuasa. Nihil etika, menggerus keluhuran budaya, serta kesejatian moral bangsa. Kami, warga dan alumni Universitas Indonesia, prihatin atas hancurnya tatanan hukum dan demokrasi, hilangnya etika bernegara dan bermasyarakat, terutama korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah menghancurkan kemanusiaan serta merampas akses keadilan pada kelompok-kelompok miskin terhadap berbagai hak yang berkaitan dengan kelayakan hidup. Keserakahan atas nama pembangunan tanpa naskah akademik yang berbasis data, tanpa kewarasan akal budi dan kendali nafsu keserakahan, telah menyebabkan semakin punahnya sumber daya alam, hutan, air, kekayaan di bawah tanah dan laut, memusnahkan keanekaragaman hayati dan hampir semua kekayaan bangsa kita. Maka, berdasarkan ruh kebebasan akademik yang kami punya, kami berdiri di sini, mengajak warga dan alumni Universitas Indonesia dan juga seluruh warga Indonesia untuk segera merapatkan barisan. Pertama, mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi. Kedua, menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dijalankan tanpa intimidasi, tanpa ketakutan, berlangsung secara jujur dan adil. Tiga, menuntut agar semua ASN, pejabat pemerintah, TNI dan Polri bebas dari paksaan untuk memenangkan salah satu paslon. Yang keempat, menyerukan agar semua perguruan tinggi di seluruh tanah air mengawasi dan mengawal secara ketat pelaksanaan pemungutan suara serta penghitungannya di wilayah masing-masing. Mari kita jaga bersama demokrasi dan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai dan banggakan. Kita kembali berbincang di sini dengan Bang Kohar. Bang Kohar, ketika seruan dari Civitas Akademika ini mendapat respon yang bisa dibilang biasa saja dari Presiden Jokowi. Presiden Jokowi mengatakan ya wajar masyarakat ini berdemokrasi begitu kan. Ini bagaimana sebenarnya harapan Anda terhadap respon Jokowi? Apakah memang ini nadanya sama ketika kabinet ditinggal Menko Polhukam? Presiden Jokowi mengatakan ini biasa-biasa saja, semua berjalan dengan biasa saja begitu di internal kabinet. Anda melihatnya seperti apa? Ini sangat berbahaya kalau seorang presiden, seorang kepala negara menganggap sesuatu yang darurat sebagai hal yang biasa-biasa saja, maka ada alarm yang tidak jalan di situ. Ketika masyarakat kampus, sejarah telah membuktikan
bahwa ketika masyarakat akademik yang memiliki independensi tinggi, ketika sejumlah guru besar sudah menyampaikan pandangan mereka, guru besar ini kan tidak punya interest lain selain interest bagaimana menegakkan segala sesuatunya berada dalam koridor. Nah, kalau orang yang sudah berada dalam posisi independen, netral, menyampaikan seruan dan seruannya tidak dianggap, siapa lagi yang sekarang mau didengar? Mereka ini mencerminkan artikulasi dari suara rakyat yang menghendaki pemilu, menghendaki pilpres berlangsung dengan cara yang benar, berlangsung dengan cara yang fair, jujur, adil, memenuhi prinsip-prinsip, asas-asas yang memang sudah diatur. Nah, karena itulah suara dari kalangan kampus ini tidak bisa diremehkan, tidak bisa didiamkan. Anda melihat seperti itu ya, diremehkan? Iya, ya, ini terlihat bahwa segala sesuatu yang disampaikan oleh kampus dianggap sebagai biasa saja, bahwa ini adalah konsekuensi demokrasi. Iya. Ini adalah situasi yang menunjukkan bahwa demokrasi bisa berkembang, siapa bisa berbicara. Tetapi substansi dari yang disampaikan itu terlalu mahal untuk dibiarkan. Kita merindukan negarawan-negarawan yang peduli ketika ada seruan, khususnya seruan itu datang dari mereka-mereka yang independen. Mereka-mereka yang memang menyuarakan nurani. Mereka-mereka yang memang menyuarakan apa yang sebetulnya dikehendaki oleh sebagian masyarakat. Oleh masyarakat, kesejatian suara yang dikehendaki oleh masyarakat itu bukan yang seperti ini. Suara keadilan, anti kecurangan, berdiri di posisi netral, imparsialitas, tidak menunggangi bantuan untuk kepentingan elektoral, dan seterusnya, itulah prinsip kesejatian yang harus ditegakkan. Dampaknya apa ketika alarm bahaya ini diremehkan begitu? Iya, nasib demokrasi sedang dipertaruhkan. Dampaknya adalah kita bisa berada dalam betul-betul nanti. Kalau sampai ini didiamkan terus-menerus, ya demokrasi berada di ujung kematian. Dan ketika demokrasi dirusak, maka yang rusak itu akan banyak sekali dari berbagai segala sendi. Termasuk juga kebangkitan ekonomi kita akan berada di posisi persimpangan kalau demokrasi terus-menerus dirusak. Oke, kita akan membahas itu lebih jauh nanti usai jeda. Bang Kohar, kita jeda dulu pemirsa. Kami akan kembali, tetaplah bersama kami di Editorial Malam. Baik pemirsa, inilah polling yang kami lakukan dengan pertanyaan apakah petisi dari sejumlah sivitas akademika akan mengubah sikap Presiden Jokowi untuk netral. Jawaban mayoritas tidak, 94%, yang menjawab ya hanya 6%. Dan kita akan melihat komentar dari warganet. Yang pertama dari @HariSPHN, ada yang sedang dan sudah terlanjur dibutakan kekuasaan. Kita lihat komentar berikutnya dari @Rico Andreano. Kampus sedang bergerak, berarti negeri ini sedang tidak baik-baik saja. Bung Kohar, kalau kita lihat Sivitas UI ya dalam deklarasinya juga meminta Presiden untuk tidak memanfaatkan institusi kepresidenan untuk memenuhi kepentingan politik keluarga melalui keberpihakan pada salah satu paslon. Apakah semakin kesini artinya semakin kentara ini Bang Kohar, dan bagaimana cara pengawasannya ini seperti apa Bang? Iya kan, ketika Jokowi menyampaikan dukungan secara mulai telanjang dan terang-terangan, maka kampus juga akan terang-terangan menyatakan bahwa peluit yang dibunyikan itu sangat keras dan sangat panjang. Artinya peringatan yang diberikan sangat keras, dan itu wajar karena kampus berkepentingan untuk mencetak negarawan. Nah, negarawan itu ya orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. George Washington adalah salah satu negarawan yang menolak jabatan periode ketiga. Alih-alih dia memaksakan apakah putranya atau ponakannya atau dia sendiri, tidak. Bagi George Washington, enough is enough, dan ini kemudian menjadi presiden hingga 150 tahun kemudian. Tidak ada presiden Amerika yang sampai periode berikutnya ketiga. Baru muncul kemudian Franklin Roosevelt karena ada Perang Dunia Ketiga. Intinya adalah suara kampus ini adalah suara nurani yang menghendaki bahwa kekuasaan yang terlalu sudah abuse, sudah melanggar, harus diberi peluit dan harus diingatkan. Dan para pemimpin juga sadar akan etika kenegarawanan seperti itu ya. Bang Kohar, terima kasih. Anggota Dewan Redaksi Media Group, Abdul Kohar, sudah bergabung bersama kami di Editorial Malam. Sehat selalu Bang Kohar. Dan pemirsa, itulah Editorial Malam untuk hari ini. Saya Valentinus Reza, pamit undur diri. Sampai jumpa.